Nah, terus yang kita juga tadi takutin itu kan kekebalan ya, Betul. kekebalan antibiotik yang bisa disebabkan salah satunya karena dosisnya salah atau misalnya dikasih obat antibiotik itu tulisannya di bawahnya harus habiskan. Nah, kenapa harus dihabiskan? Kadang gejalanya udah enakan tapi malah nggak dihabisin gitu. Atau kadang ada pasien-pasien yang merasa kurang, Betul. ya sebenarnya sudah selesai, tapi malah ditambah-tambah. Halo teman-teman, Sobat Warung UCity. Hari ini kembali lagi dengan saya, Dr. Nina. Dan kali ini saya nggak sendirian. Saya sama teman saya, Dr. Sharon. Jadi hari ini agak sedikit berbeda, karena kita akan membahas terkait antibiotik. Karena banyak nih orang-orang suka beli antibiotik sendiri di apotik, tanpa resep dokter. Pada saat mereka sakit, kita cek ternyata mereka nggak cocok sama banyak antibiotik. Nah, kali ini kita akan bahas khusus untuk itu. Oke, Dokter Sharon. Jadi mungkin supaya teman-teman tahu dulu sebenarnya antibiotik itu apa sih dan gimana sih cara kerja antibiotik itu? Nah, Oke. Ya, jadi kalau misalnya antibiotik mungkin teman-teman juga ada yang bilang, oh iya antibiotik itu pokoknya obat buat segala penyakit. Jadi sebelumnya kalau dari definisinya dulu, antibiotik itu obat atau antimikroba yang berguna untuk mencegah atau membunuh dari infeksi yang disebabkan oleh kuman bakteri, bukan dari kuman virus, bukan dari jamur, bukan juga dari yang protozoa dan lain-lain gitu, tapi disebabkannya oleh karena bakteri gitu. Oke dokter, berarti antibiotik itu untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya dok? Mungkin bisa diberikan contoh dok, supaya teman-teman lebih tahu lagi kira-kira apa sih contoh penyakitnya gitu yang kita perlu antibiotik. Oke. Kalau misalnya dari antibiotik kan tadi betul ya, karena dari bakteri ya. Nah, terus kalau misalnya dari bakteri, kalau penyakitnya apa aja sebenarnya banyak banget penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bisa ada infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan juga bisa, pneumonia, kemudian juga bisa ada di kulit juga bisa gitu ya, infeksi di bagian, mungkin di bagian otak juga ada bisa. Jadi kalau misalnya penyakitnya apa aja itu sebenarnya banyak. Nah, tapi terus gimana cara taunya? Mungkin itu tetap harus ke tenaga kesehatan ya, tetap ke dokter atau mungkin ke bidan untuk diperiksakan untuk apakah pasien ini memang terindikasi atau memang oh iya ini ada indikasi karena penyakitnya bakteri gitu. Jadi baru bisa mendapatkan antibiotik gitu. Berarti antibiotik ini macam-macam ya dok ya, diperuntukannya ya, harus sesuai indikasi. Tapi apa boleh dok, misalnya kita menebak-nebak sendiri nih, keluhan kita apa, sakit kita apa, terus kita beli nih di apotik. Atau seringkali dulu kita pernah mengalami keluhan yang sama, kita cocok pakai antibiotik ini, terus sekarang kita mengalami keluhan yang sama lagi, kita beli sendiri. Nah itu apa boleh ya dok? Sebenarnya tidak disarankan ya dok ya, karena kan itu kalau antibiotik sama seperti obat lainnya, ada dosisnya juga gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya sebelumnya kayak teman-teman mungkin ngerasa, oh iya waktu itu saya ada infeksi saluran kemih atau ISK, pakai obat ini antibiotik ini cocok dok, sembuh dok. Betul, memang kalau misalnya dikira-kira ya mungkin itu lagi obatnya. Tapi kan kalau buat dosisnya dok balik lagi ya, itu kan harus sesuai dengan resep dokter. Nah, kenapa sih dosis ini tuh jadi sesuatu yang penting? Karena kalau misalnya misalnya minumnya terlalu cepat atau misalnya nggak habis atau juga bahkan kebanyakan, itu kan nanti sistem ke tubuhnya beda ya dok ya gitu. Bahkan kalau misalnya yang kita takutin sekarang tuh resisten antibiotik atau kekebalan terhadap antibiotik gitu loh. Jadi bisa yang tadi sempat dokter Nina bahas di awal, suatu saat bisa aja misalnya penyakitnya infeksi saluran kemih antibiotiknya A, tapi mungkin karena dia salah dosis atau mungkin juga penggunaannya tidak tepat, nanti lama-lama tubuhnya justru nggak bisa berespon terhadap antibiotik itu gitu, karena di dalam tubuhnya tuh nanti kumannya tuh jadinya berubah gitu, bermutasi, ibaratnya bentuknya jadi berubah, jadi nggak cocok sama antibiotiknya, jadi kayak kunci sama gembok. Nah, tapi ini jadinya nggak sesuai kunci gemboknya, makanya itu kita takutin malah jadi terjadi kekebalan gitu. Jadi kita tidak sarankan untuk beli sendiri, jadi lebih baik diperiksakan dulu ke dokter atau ke bidan gitu.
Oke, sepertinya sangat jelas sekali ya dok ya bahwa sebenarnya kita nggak boleh nih beli sendiri antibiotik di luar atau kita suka-suka kita beli, nggak boleh, dan nggak semua obat sebenarnya kan perlu antibiotik, enggak ya dok ya. Terus mungkin dari dokter Sharon, bagaimana sih dok cara bijak kita untuk menggunakan antibiotik itu? Betul. Ya, jadi kita mau ingetin lagi tadi bahayanya antibiotik tuh kalau nggak sesuai indikasi, nggak sesuai dosis tuh bisa menyebabkan kekebalan gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang di rumah yang nonton, kumannya tuh mungkin nggak cuma di kita doang gitu. Jadi bisa menyebar juga ke warga mungkin, ke tetangga atau teman, karena misalnya lewat dari droplet atau lewat dari dahak, ya kan, dari air liur. Nah, di situnya misalnya mengandung kuman yang udah berubah nih bentuknya. Nanti kalau misalnya kena ke orang lain, jadinya terkena juga. Jadi makanya kita perlu untuk bijak gitu. Untuk bijaknya kita bisa ingat mungkin dari Promkes ya, ada 5T. Dari 5T sendiri itu, T yang pertama adalah tidak membeli obat tanpa resep dokter. Itu tadi karena supaya sesuai indikasi dan tepat dosis gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Karena selain ke metabolisme tubuhnya juga tidak benar gitu ya, nggak sesuai, nggak akan juga menyembuhkan penyebabnya. Karena kalau misalnya disebabin virus, jamur, ya beda Nggak obat berespon lagi, ya, dok, ya? betul, tidak akan berespon gitu. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Sebenarnya ini tidak boleh, pertama karena dari sisi penyimpanan juga kalau misalnya tidak tepat nanti kan obatnya bisa rusak gitu ya. Terus untuk persediaan juga, nah itu takutnya dipakai di rumah untuk penyakit yang sebenarnya nggak Tidak perlu antibiotik dan juga beda gitu, indikasinya nggak sesuai gitu. Kemudian yang keempat, ada tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain, karena balik lagi tadi prinsipnya, kalau kita memang ada indikasi karena kuman bakteri, itu harus dicek oleh tenaga kesehatan, yaitu untuk dokter dan bidan. Jadi kita nggak boleh asal ngasih kayak, oh ini kayaknya sakitnya ini gitu, kita kasih aja nih pakai yang paling sering amoxicillin, kasih aja gitu. Nah itu jangan ya, lebih baik diperiksa dulu. Kemudian yang T yang terakhir itu kita harus menanyakan atau tanya pada apoteker atau petugas obat mengenai informasi antibiotik. Nah mengenai informasi ini selain dari dosis ya, kita juga harus tanya mungkin efek sampingnya kira-kira apa. Jadi kalau misalnya pas di rumah kita udah makan kok kayaknya perutnya mungkin agak mual, oh bisa jadi karena dari antibiotiknya, belum tentu karena organnya yang sakit gitu. Terus kita tanya juga kira-kira misalnya nih ada yang sebelum makan, sesudah makan atau gimana. Terus kita juga harus tanya boleh nggak dicampur sama minuman, misalnya boleh minum sama minum susu apa enggak, boleh sama minum teh apa enggak, karena itu kan mekanisme antibiotik tuh cara kerjanya beda-beda gitu. Terus juga kan berdasarkan dari bentuknya, antibiotik itu ada macam-macam. Ada yang mungkin dari per oral ya, dari mulut diminum, ada juga yang lewat suntikan gitu, ada juga yang lewat langsung diolesin di kulit kalau buat infeksi kulit gitu. Jadi kita harus mau juga tanya kira-kira informasinya ada apa aja nih tentang obat ini. Karena kan itu sesuatu yang kita pakai gitu. Jadi biar kita tahu, dan kalau kita juga punya alergi terhadap antibiotik, jangan lupa dikasih tahu ke petugas pengobatannya atau ke apotekernya gitu. Jadi penting untuk diingat, yang terutama yang di highlight yang kalimat terakhir ya dok ya, untuk teman-teman yang memang punya riwayat alergi pada obat tertentu, khususnya antibiotik ini sangat harus diingat teman-teman, karena sewaktu-waktu teman-teman butuh pengobatan dengan antibiotik, ya itu bisa kita pertimbangkan. Jadi teman-teman nggak diberikan obat itu, gitu, supaya tidak terjadi reaksi alergi obat. Betul. Sebenarnya sangat menarik ya dok membahas tentang antibiotik ini ya, karena pembahasan ini sangat dekat sekali di masyarakat gitu, karena akses memperolehnya pun gampang, teman-teman semua bisa beli sendiri gitu ya. Tapi ya yang bijak ya teman-teman ya. Nah, kira-kira dokter ada pesan nggak sih untuk teman-teman warung Yuk City ini sekiranya bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan atau membeli atau memakai antibiotik? Kalau buat yang nonton ya, tadi kan kita udah bahas 5T ya, itu kan cara bijak supaya kita bisa benar-benar menggunakan antibiotik tuh dengan tepat gitu ya. Nah, terus yang kita juga tadi takutin itu kan kekebalan ya, kekebalan antibiotik yang bisa disebabkan salah satunya karena dosisnya salah. Nah, dosisnya salah itu bukan dari petugasnya, tapi kadang terlalu cepat di stopnya minumnya gitu loh.
Nah, ini kita kalau misalnya sering kan, misalnya beli obat antibiotik atau misalnya dikasih obat antibiotik, itu tulisannya di bawahnya harus habiskan. Nah, kenapa harus dihabiskan? Itu, jadi kalau misalnya tidak sesuai, nanti kan jumlah bakterinya yang harusnya dibasmi habis, ternyata tidak terbasmi habis, dan malah bentuknya sudah berubah-ubah. Jadi nanti misalnya dikasih antibiotik yang sama, malah nggak sembuh-sembuh, nggak berespon, karena kunci dan gemboknya tuh sudah berbeda. Jadi makanya kalau misalnya mau dari bidan atau dari dokter misalnya bilang harus habiskan, nah berarti memang harus dihabiskan, nggak boleh ada skip waktu 1 hari gitu, nggak boleh. Jadi memang 3 kali ya berarti pagi, siang, sore. Misalnya kalau 2 kali ya berarti pagi, sore. Nah itu memang tiap hari sampai habis gitu sih, Dok. Jadi harus sesuai instruksi ya, Dok. Betul, ya. Kita nggak boleh putuskan sendiri. Kita rasa sudah cukup, sudah enak nih kita mau. Kadang gejalanya udah enakan tapi malah nggak dihabisin gitu. Atau kadang ada pasien-pasien yang merasa kurang, ya sebenarnya sudah selesai, tapi malah ditambah-tambah. Betul, beli sendiri itu juga nggak boleh ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sedikit pembahasan kita mengenai antibiotik. Semoga bisa diterima oleh teman-teman, bisa dimengerti oleh teman-teman. Setelah ini semoga semuanya bisa lebih bijak lagi ya, Dok. Ya dalam penggunaan antibiotik. Jadi segala sesuatunya harap dikonfirmasikan ke dokter terlebih dahulu, memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang request mau materi apa, kita mau diskusi apa, kita mau membahas apa, boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti akan kita baca dan akan kita bahas di Warung UCT ini. Selain itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, Dok. Ya, dan share juga, jadi biar informasinya makin luas lagi. Benar. Oke, sekian dari saya Dr. Nina dan Dr. Sharon. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!